Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good afternoon. How's life? So first, let me introduce myself. My name is Cynthia Rahmawati, and my SRN is 1934001 and 3, and my partner is Tia Handika Utami. So here, I would like to tell you about material. The title is Perkembangan Peserta Didik. So, please check it out. Jadi yang pertama itu ada pengertian anak usia sekolah. Anak itu dapat diartikan sebagai seorang yang usianya kurang dari 18 tahun dan sedang dalam masa tumbuh kembangnya dan dengan kebutuhan khusus, baik itu fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Nah, sedangkan anak usia sekolah dapat diartikan anak yang berada dalam rentang usia 6-12 tahun, di mana anak memulai memiliki lingkungan lain selain lingkungan keluarganya, yaitu lingkungan sekolah. Anak usia sekolah juga bisa disebut anak usia pertengahan. Nah, usia pertengahan ini ada 3 periode. Yang pertama itu periode awal, tahap awal itu 6-7 tahun, dan tahap pertengahan 7-9 tahun, dan yang terakhir itu tahap pra remaja yaitu 10-12 tahun. Kemudian yang kedua itu ada tahap perkembangan pada usia sekolah. Pada usia sekolah, anak itu lebih banyak mengembangkan kemampuannya dalam interaksi sosial atau belajar tentang nilai, moral, budaya dari keluarganya, serta memulai mencoba untuk mengambil peran dalam kelompoknya. Dan macam-macam dari perkembangan anak pada usia sekolah itu yaitu yang pertama, perkembangan fisik motorik. Yaitu perkembangan fisik normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar seorang anak, baik dalam bidang pengetahuan maupun bidang keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan ini dapat menunjang keberhasilan peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, upaya sekolah untuk memfasilitasi perkembangan motorik pada anak yaitu sekolah dapat merancang pembelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan atau kehidupan anak. Misal contohnya sebagai seorang guru itu harus terampil dalam mengajar di kelas, yaitu dengan menggunakan media pun bisa digunakan untuk mengajar di kelas sehingga anak itu lebih menarik dalam proses pembelajaran. Dan juga biasanya anak SD itu lebih suka belajar dengan seperti media yang menarik bagi dia, yaitu yang colorful ataupun yang belum dia pernah jumpai, sehingga dia itu akan penasaran dari pelajaran tersebut. Kemudian macam-macam yang kedua itu ada perkembangan intelektual. Pada perkembangan kali ini, peserta didik mulai berpikir dalam menyelesaikan masalah, yaitu bisa mencari sumber masalahnya, mengkaji, dan mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian karakteristik perkembangan intelektual pada usia sekolah yaitu anak SD sudah mulai berinteraksi dan mengerjakan tugas belajar dengan kemampuan kognitifnya. Maksudnya itu kan pasti sebagai seorang guru kadang juga memberikan tugas bagi seorang anak. Nah, itu tuh seorang anak bisa mengerjakan tugasnya yaitu belajar di rumahnya masing-masing kan. Dan juga untuk mengembangkan kreativitas peserta didik, kita sebagai calon tenaga pengajar yaitu bisa sekolah itu bisa memfasilitasi ataupun menyelenggarakan kompetensi bagi siswanya,
Bisa juga dengan cerdas cermat, mengarang, membaca puisi, menggambar, ataupun mewarnai. Nah, itu juga bisa mengembangkan daya kreativitas seorang peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bahasa juga biasanya itu berbentuk lisan, seperti kita berbicara ini juga termasuk bahasa. Dan yang berupa tulisan itu tanda huruf ataupun huruf bilangan, itu juga kata-kata, kalimat itu juga termasuk dalam bahasa. Di sekolah itu perkembangan bahasa anak ini diperkuat dengan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Sampai sekarang pun bahasa Indonesia itu masih ada di perguruan tinggi, yaitu di semester awal. Dengan adanya pelajaran bahasa di sekolah-sekolah, para siswa dapat diharapkan menguasai menggunakan bahasa itu, seperti dia dapat berkomunikasi dengan orang secara baik, mengekspresikan ataupun memberikan pendapat pikirannya. Itu juga terus juga bisa memahami isi dari setiap bahan bacaan yang dibacanya. Maksudnya itu ketika dia membaca suatu artikel, dia tuh bisa memahami apa maksud dari artikel tersebut. Selanjutnya itu ada perkembangan emosi. Biasanya itu terjadi pada kelas 4, 5, ataupun kelas 6 pada sekolah dasar. Anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima dan atau tidak disengani oleh orang lain. Oleh karena itu dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemudian kemampuan orang tua dan guru pun dapat mengendalikan emosinya. Apalagi ketika dia berada di rumah, itu pun orang tua itu harus bisa membuat emosi seorang anak itu stabil. Dan bila dia di sekolah, tentu guru yang harusnya membuat emosi seorang anak didik itu harus stabil. Adapun contoh-contoh emosi yang tidak stabil yaitu menunjukkan wajah yang murung, mudah tersinggung, tidak mau bergabung ataupun bergaul dengan orang lain, suka marah, dan suka mengganggu teman-temannya. Dan karakteristik emosi yang stabil yaitu menunjukkan wajah yang ceria, dia selalu bahagia, dan dapat bergaul dengan temannya secara baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Maksudnya adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat diartikan juga ini tuh sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial ini biasanya dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, ataupun jika di sekolah itu bisa dipengaruhi dengan guru, yaitu sebagai guru harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Dan selanjutnya itu ada perkembangan kesadaran beragama. Pada usia sekolah itu kan biasanya ada pelajaran agamanya kan. Nah, itu tuh pelajaran itu bisa juga mengubah sikap dia yang tadinya tidak baik menjadi baik kan. Kayak ada pelajaran akhlak, akidah, ibadah, itu bisa mengajarkan kepada peserta didik bahwasanya kita tuh sebagai umat beragama haruslah beribadah gitu. Oke, baiklah. I think that's all for me. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dea Handika Utami. Perkembangan kesadaran beragama pada usia 6-12 tahun atau pada masa sekolah dasar mulai mengalami peningkatan, yaitu contohnya mereka mulai mengerti dan memahami apa itu halal dan haram, dan dia juga mulai menyadari pentingnya beribadah. Contohnya dia mulai belajar berpuasa,
belajar sholat, mulai menghafal surat-surat pendek pada Al-Quran, dan yang lainnya. Pendidikan agama pada masa sekolah dasar ini sangat penting karena untuk membentuk kepribadian dan akhlak setiap anak. Jadi, setiap guru wajib memberikan teladan yang baik. Karena setiap apa yang murid lihat kepada gurunya, itulah yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan fisik motorik dengan pembelajaran. Perkembangan motorik sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Perkembangan fisik yang normal dapat mempengaruhi proses pembelajaran, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Pada usia sekolah dasar, perkembangan motorik telah dicapai. Karena itu, mereka sudah dapat menerima pelajaran keterampilan, seperti mereka sudah diajarkan cara menjahit atau menyulam. Implikasi perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Kepada siswa, mulai diberikannya dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dalam rangka mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa, guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau komentar atas apa yang telah mereka baca dari buku atau yang telah guru sampaikan kepada mereka. Pada masa ini, mereka juga sudah bisa mengelompokkan dan membedakan sesuatu. Contohnya dalam pelajaran IPA, mereka sudah bisa membedakan tanaman dikotil dan monokotil dan diperintahkan untuk memberikan ciri pada tanaman-tanaman tersebut. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, mereka juga mulai dilatih untuk bisa membuat karangan seperti apa yang mereka kerjakan sehari-hari, membuat kesimpulan atas sesuatu yang telah mereka baca, dan yang lainnya. Jika dalam pelajaran matematika, mereka sudah dilatih untuk berhitung, menghafal perkalian, pembagian, dan yang lain-lain. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual setiap siswa, agar mereka bisa mengembangkan pikirannya sendiri atas apa yang ditugaskan guru kepada mereka. Implikasi perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Pembelajaran bahasa di sekolah sengaja diberikan untuk menambah pengetahuan kata-katanya, mengejar dan menyusun struktur kalimat, peribahasa, kesusastraan, dan keterampilan mengarang. Dengan dibekali pelajaran bahasa ini, diharapkan peserta didik dapat berkomunikasi baik dengan orang lain, menyatakan isi hatinya, memahami keterangan, dan berpikir. Berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, mereka sudah bisa menyesuaikan dengan siapa mereka berbicara. Jika dengan guru, mereka bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan, dan jika dengan teman sebaya, mereka bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa santai. Menyatakan isi hatinya. Mereka juga mulai menyukai surat-suratan, contohnya sekarang yang lagi viral juga menulis surat izin tapi menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, itu cukup menarik sekali. Itu merupakan kemampuan pengembangan bahasa setiap siswa. Mereka juga bisa mulai memahami keterangan misalnya pada setiap bacaan. Jika bacaan itu perintah, ya mereka akan melakukan perintah tersebut. Jika bacaan tersebut adalah larangan, mereka akan melakukan hal tersebut. Berpikir, mereka juga mulai bisa mengemukakan pendapatnya dan gagasan-gagasannya kepada apa yang telah mereka lihat atau yang mereka baca. Aplikasi perkembangan sosial dengan pembelajaran. Berkat diperolehnya perkembangan sosial, Anda dapat menyesuaikan
diri dengan kelompok teman sebayanya atau dengan lingkungan sekitarnya. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun pikiran. Nah, jadi setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang pendiam dan juga yang ada yang aktif. Sebaiknya jika guru ingin memberikan tugas kelompok, guru itulah yang memilih anggota setiap kelompok itu sendiri. Karena jika setiap siswa diperintah untuk memilih kelompoknya masing-masing, mereka akan memilih teman-teman yang biasa bergabung dengan mereka. Jadi yang aktif dengan yang aktif, yang pendiam dengan yang pendiam. Jadi nanti yang pendiam nggak ada perkembangannya untuk menjadi lebih aktif dalam kegiatan bersosial gitu. Sebaiknya guru jika memberikan kelompok yang aktif dengan yang pendiam itu harus dicampur, karena bisa jadi yang pendiam itu dapat merubah sikapnya karena bergabung atau bergaul dengan seseorang yang lebih aktif daripada dia. Implikasi perkembangan emosi dengan pembelajaran. Emosi merupakan faktor dominan yang memengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Jika seorang siswa dikembangkan di lingkungan keluarga yang emosinya stabil, maka dia juga akan memiliki emosi yang stabil. Nah, emosi yang stabil itu juga berpengaruh dalam proses belajar mengajar siswa itu sendiri. Nah, ciri-ciri seorang siswa yang memiliki emosi stabil itu berwajah ceria, mudah berkonsentrasi, mudah bergaul dengan siapapun, dan tidak mudah tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain. Dan emosi positif akan memengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar seperti memperhatikan penjelasan guru, membaca buku, aktif dalam berdiskusi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya siswa itu memiliki emosi yang stabil, mereka akan bersemangat dalam memperhatikan penjelasan guru, rajin baca buku, rajin berdiskusi, dan mengungkapkan pendapat yang lainnya. Itu kalau dulu. Nah, kalau sekarang itu kan siswa kan malas banget nih kalau disuruh baca buku. Kalau ada kesulitan, mereka pasti sekarang mengandalkan Google aja deh, padahal dengan kita Google itu, dampaknya yang positif itu sedikit yang masuk ke dalam diri kita. Lebih baik jika membutuhkan pengetahuan, kita bisa membaca buku atau referensi yang lainnya. Tujuan itu adalah untuk mengembangkan pola pikir kita dan mengembangkan emosi dalam diri kita. Mengingat hal tersebut, sebaiknya guru mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif bagi terciptanya proses belajar dan mengajar yang baik. Nah, contohnya gini, kalau misalnya dilihat siswanya itu mulai merasa capek, merasa bosan, guru juga bisa menyelipkan game atau permainan di tengah-tengah pembelajaran agar siswanya itu merasa fresh dan semangat kembali. Guru juga sebaiknya mempunyai kepedulian yang lebih jika ada siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran tersebut. Harus lebih diperhatikan gitu. Contoh lain untuk menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan adalah seorang guru memerintahkan siswa untuk membaca dan diberi waktu. Nah, jika waktunya sudah habis, guru itu memberikan pertanyaan sesuai apa yang telah siswa baca. Nah, jika ada yang bisa menjawab dari pertanyaan guru tersebut, siswa diberikan nilai agar mereka lebih semangat lagi untuk membaca buku tersebut. Nah, kegiatan tersebut juga bisa melatih kemampuan intelektual siswa. Terus gimana kalau misalnya ada siswa yang pendiam tapi mereka mau jawab tapi mereka malu atau nggak pede? Nah, guru juga bisa memberikan cara lain ya. Contohnya memberikan pertanyaan tapi
yang jawab itu guru yang nunjuk gitu, yang pendiam-pendiam itu, yang jarang mengungkapkan pendapat atau jarang ngomong lah di kelas gitu. Implikasi perkembangan kesadaran beragama dengan pembelajaran. Di samping pemberian materi agama kepada anak, guru juga harus membiasakan latihan keagamaan yang menyangkut ibadah dan akhlak. Di samping pemberian materi ibadah, perlu juga dibiasakan melaksanakan ibadah sosial, yaitu menyangkut akhlak terhadap sesama manusia. Nah, pada masa ini mereka juga diajarkan cara menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan menghormati teman sebaya. Jadi walaupun kita berbicara dengan teman sebaya, kita juga punya akhlak dan adab ya. Gitu. Pembentukan karakter atau akhlak pada masa ini sangat penting karena bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlaknya di masa yang akan datang. Perlu diketahui, seseorang yang berakhlak baik lebih baik daripada orang yang pintar. Tapi lebih baik lagi berakhlak juga pintar ya. Terima kasih.